Tunggu. Ini ada si Mona. Halo, Om Ren. Ya, Tante. Halo, Den. Hai. Halo Glenn, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ini Iwan mana? Iwan lagi keluar kan? Nanti balik lagi itu. Lagi keluar sebentar. Ya. Juno udah pintar sekarang. Udah bisa klik. Iya dong. Nggak usah suruh Teta deh. Ya orang tadi ditanya tetanya nggak jawab, ya udahlah. Mana Chris sekarang? Guys, lagi nyiapin makan, bentar. Oh, nanti diundang. Mas. Ya maksudnya, Habis ini kita makan, loh. Hah? Jadi kita makan nih. jadi kita coba sana ya. Iya, besok vaksin ya. Oh, oke. Ini udah mana? Si Mona. Vaksin yang keberapa, Bang? Kedua. Yang pertama. Saya udah 2. Oh, udah dua-duanya. Itu apa? Udah. Vaksinnya apa yang waktu itu? Aduh. Lupa ada kayak Juno apa tuh yang Belanda kayak lo Jun? Yang AstraZeneca. Pokoknya ngantuk tuh obatnya habis disuntik tidur terus. Lupa kan namanya. Sinovac kali kalian tuh. Enggak, Sinovac itu udah habis. Saya masih dapet kalau nggak salah deh. Saya bulan Mei. Oh, masih. Halo Adek. Mana? Halo Adek. Sama ya si Mona. Tadi Una ke ini dia, ke apa? Ya ampun, dia bilang nggak bisa masuk, padahal Una yang ini dia apa? Nolak ya. Iyalah jadi salah dia tuh. Ya ampun. Dia kirim link baru, coba tuh kan. Hah? Kan tuh. Mona ulang lagi aja kali. Iya. Iya, coba lagi masuk tuh. Ulang. Ulang lagi. Oke. Mona kenapa bikin link yang baru? Oh, masuk dah. Bu Mona. Finally. Tadi Una yang itu tolak Mona salah kepencet. Waduh. Sengaja itu. Yap. Nangis Ces. Oke. Hari ini kita berdua berbatik ria ke gereja. Orang-orang sampai di gereja gini, batik ya. Oke semuanya, selamat datang, selamat hari Minggu. Di sana udah mau habis harinya. Di sini jam 2. Hari ini lihat nggak? Gimana sih kasih lihat ya? Tunggu ya, saya ambil dulu ya. Hari ini Juno bikin pedeng. Pedeng Omadeng. Lihat dulu dong. Ada coklat tart. Ada pedengnya si Titi, pedeng coklat. Ada apa nih Bun? Ada teman Una kan mau dateng, dari jauh dia datengnya. Terus dia bilang, udah deh nanti gue dateng ya, gue rayain lu ya ulang tahun. Oh iya deh, boleh deh, datang aja. ulang tahun masih tanggal 10. Wow. Iya. Gak boleh tuh. Gak boleh lah. Udah jadi untuk bikin hari ini bikin sambal goreng telur. Udah lah. Katanya suruh cepat masa cerita makanan. Oke semuanya, hari ini harinya Tuhan dan kita bersukacita semua ya. Buka ketawa, hati yang gembira adalah obat.
Tunggu dong, si Chris juga belum datang. Tunggu bentar, Chris. Kesian kalau nggak ikut. Gak apa-apa. Dia lagi nyiapin makanan buat nikah soalnya. Itu yang nonit jarak. Kata anakku batis feliciter Oma Una. Siapa Nathan? Indonesia. Oh, Misha. Dan hari ini kita ada seorang pembicara yang luar biasa. Amin. Gitu dong. Harus bertumbuh. Minggu depan siapa? Ayo, giliran. Enak minggu depan. Amin, puji Tuhan. Nanti dulu. Habis. Mona. Gelen dulu Mon, baru Harus ini, Mona sudah kebanyakan. Iya, Mona udah ngomong, udah. Enak bisa dia lagi punya kesepian tuh. Mari kita berdoa dulu yuk, Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan malam hari di sana, bahkan siang hari di sini. Kami berkumpul dan kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Ade, untuk Glenn, untuk Ena, Mona, Fani, untuk Pang, untuk Chris, untuk Iwan, bahkan untuk Teta yang tidak hadir, Tuhan, untuk Yos, untuk Ira. Terima kasih untuk saudara bersaudara kami. Tuhan, kumpulkan kami bukan untuk aramu. Dan biar kami berkumpul, Alkitab berkata janganlah menjauhkan diri dari ibadah. Saat ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk ambil alih setiap pembicaraan kami, bahkan kesaksian kami, bahkan Stefan yang akan membawakan firman, Engkau yang berbicara lewat mulutnya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mau bersaksi ya. Halo Chris, bagaimana sehat ya? Sehat, gitu kan? Oh iya, bagus. Fani ngomong-ngomong, Tante Lika bagaimana? Baik, lagi nonton MasterChef. Ada season baru. Jadi tadi titip salam untuk semuanya di sini. Tadi kan aku join. Jadi sekali titip salamnya disampaikan ya dari mama buat semuanya. Iya. Salam lagi. Peluk buat mama. Salam buat Ya, terima kasih ya. Terus itu tetap sehat ya, tetap sehat. Amin. Ya. Mona juga baru vaksinasi ya kayaknya ya Mon. Iya, kemarin. Gak ada efek samping ya? Gak ada sama sekali. Mantap. Puji Tuhan. Oke. Adek gimana? Adek kerjaan baik-baik, Dek? Kenalin pacarnya. Pacarnya Pak Ade. Apa? Kenalin pacarnya. Tanya mana? Pacarnya orang Cina ya? Apa di pas ini? Bagus Cina, bagus. Dek, pacar punya usaha nggak? Dia punya restoran, ada babi bakso nggak? Aduh enak. Punya dong. Cina punya lah Jun. Emas aja ada toko emas. Udah biar dia punya juga lu gak untuk makan, lu cuma pengen-pengen. Gua aja bapaknya jatah remannya aja nggak dapet. Kalau mau jalan sama anak gua jatah reman. Kalau yang kayak gitu-gitu dipelihara ya, Dek. Jangan dilepas. Bapaknya gendut udah sama-sama gendut. Dedek babi.
Ayo kita menyanyi apa Mon? Nyanyi Mon. Nyanyi Mon. Mona. Mona. Apa? Nyanyi ya Mon. Nggak tahu apa deh. Bentar. Kres, gimana Kres? Sekarang masih minum obat terus? Masih Pernah dengar lagu Sejauh Doa nggak? Iya dong, ayo udah nyanyi nih Mon, kalau nggak kamu yang nyanyi. Gitu. Ya kagak bisa juga penyanyi emang Tersa. Bisa deh nyanyi deh. mulai aja. Lagu apa, Mon? Sejauh Doa, tahu? Hanya sejauh doa. Sebentar. Wes, bos. Hei Mas Ganser, halo Mas Ganser. Apa kabar? Halo. Sehat-sehat ya? Sip. Mona, Mas Ganser ulang tahun kan, Mon? Apa? Mas Ganser ulang tahun kan? Kenapa Mas Ganser? Kenapa? Ulang tahun kan? Tanggal 13. Iya. Oh, minggu depan. Iya. Una, Mas Ganser, Mika, kembar. Glenn ulang tahun, Mon. Enggak, Glenn ke Juni. Enggak, dia nggak ulang tahun. Bulan depan. ulang tahun lewat. Glenn ulang tahun lewat. Mandar gugur. Mas Ganser seger tuh Mon. Ya, oke, silakan. Itu speakernya speakernya nyalain. Apa? Gak enak suara Tersa yang enak. Dia penyanyi. Udah deh, Tersanya nggak ada, yang ada aja. Mona bagus suaranya Mona. Oh, bagus sekali. Tidak ada bisa menyanyi. Udah cepet. Ikut terus ya, takut gue salah soalnya. Gue lupa. Bila kau rasa gelisah di hatiku, bila dalam kamu tak menentu hidupmu, ingat macamnya orang penolong bagimu, itu pernah dan milikku. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sekarang menimpa keadaanku, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Ia selalu pedulikan kamu, berseru dan Bagus lagunya, Mon. bagus. Bentar kita mau jadi aja kayak Tersa dulu. Willy. Apa Tersa, Mona bagus suaranya.
Bagus. Sudah ada yang menilai bagus. Bagus. Semua bagus. Semua bagus. Ada nggak mau nyanyi itu aja. Jangan kalah sama tema, kita harus bisa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aduh. Aduh, di sini panas tau. Panas banget. Ya, di sini juga lagi panas. Enak di sini banyak matahari. Panas luar biasa. Oke, silakan. Oke, sekarang siapa yang mau bersaksi silakan. Silakan. Ade mau cerita. Mau cerita kebesaran Tuhan silakan. Fani barangkali. Belum on. Siapa un belum on. Ya, udah cerita ya, udah aja deh. Kan minggu lalu itu kan kok minggu lalu? Oh iya minggu lalu. Mobilku kan rusak, terus persneling rusak, kopling rusak. Ternyata bawa ke bengkel tuh itunya biayanya besar gitu loh, sampai 1.200 lebih. Wow. 1.200. Terus pikir gimana ya? Tapi ya harus diperbaiki, kalau enggak ya kita butuh juga kan mobil. Jadi ya udah. Terus katanya ya udah taruh aja deh, ya udah betulin aja katanya. Terus ya kita berdoa aja katanya. Pasti Tuhan cukupkan gitu. Oh ya. Ya udah, seminggu lah dia di situ. Terus itu udah selesai, orang bengkelnya itu telepon, oh iya nih, bener udah selesai, boleh diambil berapa, bayarnya 1.277, itu cukup besar ya. Terus langsung siap begini, boleh nggak sih saya bayarnya nyicil gitu? Dia bilang, oh boleh, saya sih gampang-gampang aja. Kalau mau dicicil juga boleh 2 kali, 3 kali, kata dia gitu. Waduh, ini seneng banget. Terus ya udah, pas saat itu, kalau di sini kan biasanya bulan Mei itu masuk uang cuti. Nah, ya udah. Jadi dengan uang cuti, jadi pas harus bayar uang cuti itu ada gitu loh. Jadi ya udah kita ke sana tuh sebenarnya langsung bayar. Tapi bayarnya lagi akhir bulan Juni, akhir bulan Juli. Tapi yang saya mau bilang di sini bahwa memang mobil rusak, tapi mobil rusak tepat waktunya pas saya ada uang cuti gitu. Ya memang uang cuti jadi nggak bisa dipakai apa-apain. Tapi ya di sini bisa lihat memang Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena Tuhan tahu dia berikan uang itu pada saat itu mobil rusak dan akhirnya mobilnya seluruhnya diperbaiki. Namanya baru, kuplingnya baru, persnelingnya baru. Karena ini mobil juga udah tua. Jadi di sini saya melihat bahwa Tuhan biar bagaimana besarnya biaya yang kita butuhkan. Kalau kita berseru, kalau kita minta, pasti Tuhan sediakan. Dan bersyukur gitu bahwa bisa dibayar gitu loh. Coba kalau nggak bisa dibayar gimana? Kan repot urusannya. Tapi jumlah yang cukup besar, 1.200 jumlah besar ya, itu bisa teratasi, itu aja yang saya cerita, bisa teratasi. Terus kan orangnya bilang ya udah sekarang aja bayar 425, jadi itu yang pertama, cicilan pertama, nanti akhir bulan lagi cicilan yang kedua gitu. Nah pas harus bayar 425 tuh saya punya uang karena ada uang cuti gitu. Jadi di sini yang melihat bahwa Tuhan sediakan gitu. Tuhan sediakan walaupun harus bayar 3 kali. Terus anak-anak bilang ya udah mama nanti akhir bulan nanti kita ikut patungan, kata mereka gitu. Jadi ini yang si kembar. Saya kasih 100, sisanya juga katanya. Ya udah ya tunggu aja akhir bulan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa seberapa besar jumlahnya
pasti Tuhan sediakan. Walaupun menurut Surabaya 1.200 nggak ada 1.200 ada, tapi ya kan harus bayar rekening-rekening yang setiap bulan segudang kayak gitu. Tapi tetap Tuhan sediakan, itu aja. Masalahnya tuh Tuhan pasti sediakan. Masalahnya kita berseru aja, Tuhan ini biaya sekian, gimana nggak tahu. Tapi cara Tuhan ada aja, dan ya udah terbayar, dan mobilnya sekarang udah ada di kita gitu. Dan memang setelah diperbaharui kopling dan persnelnya, itu mobilnya jalannya lebih enak gitu. Itulah sedikit kesaksian yang saya alami karena Tuhan menyediakan biaya yang saya butuh untuk mobil yang rusak. Gimana yang lain? Ina kali mau bersaksi? Una, berarti itu relate dengan lagu tadi. Tuhan itu hanya sejauh doa. Iya, betul. Jadi semua itu bukan suatu kebetulan ya, bahwa aku memilih lagu ini, dan kesaksian Una menyatakan soal pertolongan Tuhan. Kenapa pertolongan Tuhan datang? Karena kita berdoa. Itu aku bersyukur banget, karena itu juga menjadi satu teguran ya, atau satu peringatan buat aku bahwa percaya Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi jangan tinggalkan doa. Seperti kayak waktu aku hari yang lalu, kalau aku lanjutkan ya, Stefan izin dulu ya. Karena udah nanya tadi, karena aku juga rasanya jadi ingin. Ini bukan aku alami, aku jalani. Kemarin beberapa hari yang lalu kebetulan kami di sini ada persetujuan, perumahan aku itu ada persetujuan di mana aku kebetulan koordinatornya, dan ada ibadah yang ya walaupun sekarang masih dibatasi jumlah orangnya, tapi tetap diizinkan dengan melapor dulu ke pihak RW setempat. Di saat itu kebetulan aku ditugaskan, aku bingung waktu itu apa yang harus aku sampaikan. Apa ya Tuhan yang Tuhan mau. Waktu itu aku sempat share sama Una juga, bahwa setelah berdoa dan Tuhan pilih, Tuhan katakan pada aku bahwa coba bawa soal doa, cari aku ketemu di sekitar Rasul pasal 4 ayat 3 sampai 31, itu judulnya doa jahat. Terus aku ketemu lagu ini, kalau semuanya selalu berkaitan. Aku yakin kenapa semua begini, karena doa. Tidak mungkin dengan begitu saja siapa saya, ini bukan pendeta, ini bukan seorang hamba Tuhan yang sudah mengerti yang firman Tuhan yang berlebih hingga suatu kapan mana bahwa firman tahu tetap butuh berdoa, dan aku meyakini itu bahwa Tuhan luar biasa. Dengan berdoa Tuhan menolong, nyata banget. Kalau kita nanti silahkan baca di Rasul pasal 4 ayat 31, bahwa di situ di saat semuanya berdoa, tangan diangkat mereka berdoa, itu terjadi satu mujizat Tuhan di mana ruang itu bergerak, dan semuanya kebenaran dan firman Tuhan bisa terus. Kita akan panjang-panjang, ini adalah jangan tinggalkan doa. Intinya jangan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ina mau cerita sesuatu? Ada berkat? Boleh bagi aja. Minggu depan. Bahaya tahu Mak. Udah. Glenn, coba Glenn. Ya, hadir. Adek. Pas. Ada sih. Berkat Tuhan yang. Ayo dong, bagi dong. Jadi kan di kantor aku itu lagi, kan aku di finance, terus kebetulan juga dari owner aku sama anaknya owner aku itu lagi ngawasin finance banget. Jadi finance untuk yang bagian akuntansi payable sama payable-nya itu disuruh tanda tangan surat pernyataan. Jadi itu kayak kita diuji gitu selama 1 bulan.
katanya dia nanti kalau nggak lulus disuruh buat surat desain, kalau lulus nanti ditulis gajinya bakal dinaikin. Terus kita semua akhirnya tanda tangan kan. Nah, karena kebetulan juga job desk aku dibuat semuanya, aku kebetulan udah berapa kali pindah job desk dan puji Tuhannya Tuhan mau bantu aku, terus kayak aku bisa gitu loh, padahal kerjaan di situ tuh susah. Sampai pada bilang si Sela tuh pintar, kuat juga. Terus aku kadang mikir juga Tuhan tuh baik banget sama aku kok. Aku yang lemot, yang kadang yang mikirnya lola, yang lama mikirnya, tapi Tuhan kasih aku kepintaran, kasih aku nikmat, aku bisa ada di beberapa posisi pindah-pindah dan bisa ngikutin semuanya. Terus yang pas minggu-minggu ini kerjaan aku berubah dan jadi lebih berat, aku ngelakuin beberapa kesalahan, momen error. Tapi aku bilang waktu itu sama Tuhan sampai aku bengong 10 menitan. Tuhan, kok aku bisa salah-salahan, kok aku bisa nggak fokus kerjainnya. Tapi Tuhan baik banget. Setelah kejadian yang pertama aku salah, berikutnya lagi aku nggak salah, malah jadi bilangin teman-teman, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Malah Tuhan tuh kasih aku berkat, kasih aku kekuatan lagi, kayak dari kesalahan aku nyuruh aku malah jadi bisa ngasih tahu teman-teman. Terus juga dari anaknya owner aku juga baik banget sama aku jadinya. Itu sih. Terima kasih. Puji Tuhan. Terus kamu lulus nggak? Kan tanda tangan. Terus lulus. Penilaiannya dari tanggal 24 Mei sampai 24 Juni. Jadi aku masih belum kelar. Berdoa terus. Iya, tiap hari tuh kayak aduh Tuhan, semoga hari ini aku ngelakuin kesalahan. Karena kalau misalnya ngelakuin itu, aku dikurangin nilainya. Dan kemarin aku udah ngelakuin 1. Oke, ya. Amin. Iya, pokoknya kalau kamu berdoa terus pasti Tuhan tunjuk itu yang terbaik dan ya pasti kamu bisa kerjain dengan baik gitu. Karena dia kan ada dengan kamu di kerjaan dimanapun kan dia ada. Oke. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Oke, mari Stefan silakan. Boleh firman-Nya. Ya, terima kasih. Ya, renungannya pada malam hari ini ngambilnya cukup panjang, ayatnya cukup panjang. Satu perikop karena ini perikopnya nggak putus, jadi nanti kita bisa ceritakan ini gitu ya. 4 Lukas 24 ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Lukas 24. Ini karena panjang, kita akan baca satu perikop sampai ayat ke-35 sampai terakhir. Jadi ada 23 ayat. Tapi nanti renungannya nggak akan panjang-panjang kok. Tapi perlu kita baca dari awal sampai akhir. Jadi nanti kita bagi-bagi ya. Jadi nanti 4 ayat. Jadi saya udah bagi-bagi nih. Jadi saya urut aja nih dari yang pertama nih. Geminimen yang pertama nih kalian. Dari ayat 13 sampai 16. Habis itu Ena dari 17 sampai 20. Lalu Una 21 sampai 24. Lalu Ade 25 sampai 28. 29 sampai 32. Fani 33 sampai 35. Oke, sip. Ya. Doa. Aku berdoa. Nah, kita berdoa dulu untuk membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini, dan kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu dan kami mohon Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami semua, supaya apa yang hendak Engkau sampaikan dapat kami pahami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin perbincangan diskusi kami pada malam hari ini, supaya kami semua dapat memahami dan mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus.
Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya. Ini dilanjut 17. 17 sampai 20. 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah." Mereka dengan murka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Tetapi udah. Belum, satu lagi. Itu satu lagi, turun. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menyebutkan ini. Iwan tuh. Ya. Tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Sampai 24. Oh, Adek. beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Terima kasih. Jadi peristiwa Yesus menampakkan diri jalan ke Emmaus ini terjadi pada hari kebangkitan Yesus. Di ayat 13 disebut pada hari itu juga, gitu ya. Jadi pada pagi harinya itu ketika para perempuan itu mendapati kubur yang sudah kosong, kemudian Petrus juga diberitahu, itu pada pagi hari itu. Nah, kalau kita lihat dikatakan ini pada hari itu juga. Jadi pada hari kebangkitan Yesus, itu hari Minggu ya, pada hari Minggu. Itu pergi ke Emmaus. Emmaus itu dibilangnya ini kira-kira 7 mil. 7 mil itu 11 km, kira-kira 11 km. Saya udah lihat kalau 11 km itu kalau jalan kaki itu kira-kira 3 jam. 3 jam, 3,5 jam lah, gitu ya. Kalau kita pakai istirahat di tengah mungkin 4 jam lah, gitu ya. Nah, mereka sampai di Emmaus itu kira-kira udah menjelang malam. Tadi kan disebut di bagian akhir itu mereka tiba di Emmaus itu menjelang malam. Artinya kalau jam 6 mereka berangkat mungkin jam 2 gitu ya, sekitar jam 2, jam 3-an mereka berangkat dari Yerusalem. Nah, artinya dari pagi itu udah heboh. Kan heboh itu. Waktu Yesus menampakkan diri kepada para perempuan itu, dan kemudian Petrus juga diberitahukan, tapi mereka nggak ngerti gitu kan, mereka masih nggak percaya, tapi heboh itu pasti. Jadi bayangkanlah ya, di tengah kehebohan itu para murid lagi kumpul di Yerusalem, lagi heboh, kan heboh banget tuh saudara-saudara ketika Yesus bangkit gitu ya. Tetapi dua orang ini justru pergi. Dua orang ini pergi ke Emmaus yang jaraknya itu cukup jauh ya. Sehingga ada penafsiran gitu ya, kenapa orang ini pergi, dua orang ini pergi ketika justru sedang heboh begitu. Mereka nggak percaya, dua orang ini nggak percaya nih. Nah, tetapi murid-murid Petrus pun juga dibilangin kalau di perikop sebelumnya itu dia juga bertanya-tanya, masih juga nggak ngerti gitu ya. Yang percaya penuh baru yang perempuan-perempuan itu. Nah, si kedua orang ini itu kemudian berangkat. Itu pun kelihatannya berangkatnya itu nggak tahu kenapa, ngapain mereka itu. Jadi kalau kita lihat ya, mereka itu meninggalkan persekutuan. Pada hari Yesus bangkit, ketika murid-murid itu sedang kebingungan, sedang bertanya-tanya itu, mereka pergi. Yang menariknya itu adalah Yesus justru menampakkan diri ke dua orang ini yang pergi meninggalkan persekutuan. Kenapa Yesus nggak menunjukkan diri ke Petrus saja gitu, atau ke murid-murid yang ada di Yerusalem gitu? Ini yang kemudian saya jadi, oh iya ya. Ketika Kleopas dan temannya ini pergi, Yesus justru menunjukkan dirinya ke mereka gitu, ke orang yang meninggalkan persekutuan ini. Nah, ini yang kemudian membuat saya mencoba melihat rangkaian dari Yesus menampakkan diri ke Emmaus, satu perikop ini seperti satu kisah atau ilustrasi kita yang meninggalkan persekutuan. Jadi ketika Kleopas dan temannya ini nggak percaya, kemudian dia meninggalkan persekutuan, Yesus justru datang kepada mereka. Gitu ya. Kemudian di ayat 16, itu kan Kleopas itu kan muridnya tuh, murid Yesus sebenarnya. Tetapi ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus selama 3 jam, bayangkan aja, selama 3 jam mereka bercakap-cakap itu, Kleopas dan temannya itu nggak mengenali Yesus. Di ayat 16 itu dikatakan ada sesuatu yang menghalangi penglihatannya. Menghalangi ini itu bisa karena mereka sedih, kan tadi dibilangin bahwa dengan muka muram gitu ya. Muka muram itu artinya mungkin galau, mungkin sedih, mungkin apa gitu, nggak percaya gitu ya. Meskipun mereka sudah mendengar, katakan karena mereka mengatakan, apakah engkau satu-satunya tidak tahu ini apa yang terjadi kehebohan di Yerusalem gitu kan. Nah, ketika Kleopas dan temannya ini itu berjalan 3 jam, mereka nggak bisa mengenali Yesus, ada sesuatu yang menghalangi penglihatan. Artinya, ketika kita sedang mengalami kesedihan, kita mengalami suatu hal yang
menggoncangkan jiwa kita itu kadang-kadang kita juga gak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu menyertai kita, tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi, kita nggak bisa lihat, gitu ya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan itu mereka kan mengatakan bahwa mereka nggak, apakah Yesus itu satu-satunya yang apa namanya nggak tahu tentang kehewahan itu. Lalu dikatakan gini ya, di ayat 21, kami itu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Jadi sebenarnya para murid itu pun nggak mengerti sebenarnya tentang pengajaran yang selama ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu muridnya sendiri itu nggak ngerti. Nah, lalu sampai dengan Yesus mengatakan bodoh di ayat ke-25. Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu Yesus mengajar. Ya. Nah, di ayat 25 itu mereka Kleopas dan temannya itu mendapatkan pengajaran yang benar. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Yesus menunjukkan dirinya kepada orang yang meninggalkan persekutuan, kepada orang yang tidak mengenali dia, kepada orang yang tidak memahami, tetapi kemudian diajar oleh Yesus. Ketika Yesus memberikan pengajaran itu, kemudian mereka mengerti. Nah, nanti di bagian akhirnya. Tetapi sebelum sampai ke situ, gitu ya. Lalu di ayat ke 25, ya, ayat 25 itu dikatakan begini. Ya, bodoh sehingga kamu tidak percaya segala. Nah, itu artinya Yesus kemudian mengajarkan kepada mereka. Lalu di ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Ini juga menarik. Yesus seolah-olah berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kenapa? Kenapa Yesus seolah-olah gitu? Bilang kalau misalnya Yesus memang mau tetap ada di situ, ya bilang aja kan. Tetapi kan Yesus berbuat seolah-olah meninggalkan. Saya memahaminya, Yesus berbuat seolah-olah itu supaya diundang oleh Kleopas. Kleopas dan temannya itu kan kemudian mengatakan di ayat 29-nya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Artinya, Yesus itu sebenarnya tahu bahwa Kleopas itu membutuhkan kehadirannya. Tetapi Yesus menunggu Kleopas itu mengundang. Iya. Ini juga menarik, artinya Yesus ingin kita yang mengundang. Yesus ada, kalau kita ingat gambaran yang Yesus mengetuk pintu itu kan, Yesus mengetuk pintu, tetapi kita yang mengundang dia masuk. Ini juga sama, dia mengundang. Lalu di ayat ke-3 dikatakan di bagian akhirnya 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Setelah mereka mendapatkan berkat di ayat yang ke-30, ayat 30 itu kan mereka mengambil roti, memecah berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Setelah mereka menerima berkat, mereka baru mengerti, oh inilah Yesus. Sama seperti kita juga gitu ya. Ketika kita sedang mengalami kesedihan, ada sesuatu yang menghalangi kita. Kita nggak bisa lihat Yesus. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat itu, baru kita mengatakan puji Tuhan. Sering kali seperti itu, gitu ya. Jadi ini mengingatkan ke saya gitu. Oh iya ya. Selama ini kalau misalnya lagi susah, lagi apa gitu, seakan-akan mana Tuhan itu. Tapi ketika kita mendapatkan berkat, waduh, inilah baru ngerti gitu ya. Tapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian setelah mereka memahami itu, ayat ke-32, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka baru sampai makan, mendapatkan pengertian, balik lagi ke Yerusalem. 3 jam lagi jalan kaki gitu. Artinya mereka kembali ke persekutuan setelah mereka mendapatkan pemahaman. Gitu. Gak ada sesuatu yang penting banget tuh ternyata di Emmaus gitu kan. Artinya memang pada saat mereka pergi itu mereka meninggalkan tanpa ada sesuatu yang penting sebenarnya. Karena ketika di ayat 32 itu dikatakan lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem, mereka tak melakukan apa-apa itu di Emmaus. Langsung balik lagi ke
Yerusalem. Lalu yang mereka lakukan itu adalah di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul-kumpul, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada semua. Setelah mereka mendapatkan pencerahan, mereka mendapatkan pemahaman tentang Yesus, mereka kembali ke persekutuan dan terakhir mereka bersaksi di persekutuan itu. Jadi ketika mereka kembali, mereka bersaksi bahwa betul Yesus itu adalah. Bayangkan, itu di hari yang sama, di hari kebangkitan itu terjadi peristiwa itu, Emmaus ini. Dari jam 2 mereka berangkat ke Emmaus, mereka 3 jam berjalan bersama Yesus. Ketika setelah sampai di Emmaus, mereka balik lagi ke Yerusalem, 3 jam lagi jalan kaki. Kemudian mereka bersaksi bahwa betul bahwa Yesus sudah bangkit. Itu satu pemahaman yang kemudian bisa memberikan pencerahan kepada murid-muridnya yang ketika itu masih berkumpul di Yerusalem dan masih tidak percaya. Nah, apa yang bisa saya ambil dari renungan singkat ini adalah pertama, bahwa kita jangan meninggalkan persekutuan, itu satu. Tetapi yakin pada saat kita meninggalkan persekutuan itu, Yesus tetap setia bersama dengan kita. Persoalannya adalah apakah kita bisa memahami bahwa kehadiran Yesus itu adalah selalu, ya. Dan ketika kita sudah memahami itu, kemudian kita kembali lagi ke persekutuan dan kita bersaksi bahwa Yesus memang hadir dan memberikan pencerahan kepada kita. Amin. Itu saja renungannya, saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Bagus, Bang. Bagus, terima kasih. Nah, ini pembicaraan kita hari lalu soal menjauhkan diri dari persekutuan. Iya. Tuhan Pang untuk sampaikan itu. Iya, betul. Ya, luar biasa. Tunggu, beberapa hari yang lalu saya sama ngobrol di telepon. Kita bicara soal menjauh dari persekutuan. Belum sampai kita sampaikan Tuhan pakai Stefan. Terima kasih Tuhan berkati kamu Pang. Iya. Sama-sama, amin. Yang saya lihat memang ya di tengah-tengah persekutuan kita ini itu Roh Tuhan bekerja luar biasa. Siapa yang tahu kalau sehari ini si Pang mau ngomong tentang ini kan perjalanan Emmaus ceritanya tentang kita bisa ambil tentang persekutuan yang kita punya saat ini. Kamu bilang tadi mereka malah pergi lagi seru-serunya pergi lagi tuh 2 murid ke Emmaus sudah jalan jauh. Tapi memang betul Bang, Yesus dia cecer terus. Kalau kata orang Jakarta, gua cecer lo mau kemana lo? Cecer lo terus, gua di belakang lo, balik. Kan gitu. Kan biasanya memang gitu benernya, kita nggak lihat, buta, nggak ngerti, nggak ini. Ntar udahannya, iya ya, balik lagi dia. Bayangin udah jalan 3 jam, tahu nggak jalan turun loh. Jalannya nggak enak. Udah gitu jalan kaki dulu mana ada, emang dulu ada ojek. Nggak ada taksi lagi, jalan kaki dulu. Lumayan deh tuh 6 jam pulang pergi ya. Udah puji Tuhan deh, Tuhan tuh luar biasa deh, baik, luar biasa, amin. Ya Tuhan beri tepat waktu. Ya, semua tepat pada waktunya. Tuhan hanya sejauh doa. Una. Ya, aku boleh nambahin dikit ya. Boleh terus. Oke. Jadi ini tadi cerita perjalanan ke Emmaus itu cerita yang bisa kita lihat juga seperti kita dalam persekutuan. Mungkin cukup kena juga ya buat aku, karena udah berminggu-minggu aku nggak pernah join lagi persekutuan ini kan. Jadi baru hari ini ya aku join lagi. Di awal-awal aku ikut, tapi sesudah itu nggak pernah ikut lagi gitu. Nah tadi sempat waktu Una WA di grup sebelum persekutuan, aku masih komen gitu ya, wah pas kebenaran hari ini mau join lagi, ada pembicara baru nih, aku bilang gitu ya. Aku juga Stefan mau ngomong soal meninggalkan persekutuan.
Terus Nggak ada yang tahu. iya, barusan Una sama Mona cerita tentang meninggalkan persekutuan juga rupanya mereka berdiskusi. Aku jadi kayak kena juga gitu ya, karena sebenarnya lah memang aku orang yang meninggalkan persekutuan kita di sini ya. Jadi selama gak ikut itu, aku tuh beralasan itu jam makannya mama gitu ya. Jadi mama itu selalu makan jam 7 ya. Jadi bukan mama bilang nggak boleh, enggak gitu ya. Sebenarnya bisa aja aku bilang, makannya awalin ya, dipercepat setengah jam ya, supaya aku bisa ikut persekutuan. Dan itu yang tadi aku siang bilang sama mama gitu ya, bilang nanti sore, nanti malam makannya lebih cepat ya. Aku mau ikut persekutuan, aku bilang gitu. Oh iya boleh, salam ya sama semua gitu ya. Jadi yang aku mau share di sini mungkin ini satu mungkin teguran juga buat aku bahwa seharusnya aku bisa ikut persekutuan ini lebih rajin gitu ya. Dan mungkin itu yang Tuhan mau juga, makanya hari ini begitu aku join perjalanan ke Emmaus itu ya. Jadi terima kasih ya buat Pang, renungannya benar-benar kena di hati. Puji Tuhan. Firman Tuhan pedang bermata Kedua. tapi nggak apa-apa Van, pengakuan itu pasti diamini sama Tuhan, diangkat sama Tuhan, menjadi sebuah kesaksian buat kita. Belum tentu aku dan juga tidak mundur, bukan berarti kita tiba-tiba nggak bisa dengan berbagai alasan itu bisa terjadi. Tapi Stefan memberikan firman malam ini itu menegur bukan hanya Fanny, kalau Fanny bilang gitu. Aku rasa menegur kita semua. Bagaimana kita harus punya waktu buat Tuhan, walaupun mungkin hanya beberapa waktu itu yang bisa kita pilih. Karena benar, seperti tadi Fanny bilang, dan kalau dipikir jam makan itu kan apalagi orang tua ya, orang tua zaman dulu di Filipin jam 7 jam 7 kalau makan kurang maju setengah jam juga dia mikir biasanya. Itu saya nggak ini itu luar biasa. Tuhan berkarya katanya. Terima kasih untuk sharing itu tadi. Nanti Tuhan yang menguatkan kita semua, bukan hanya Fanny, bukan hanya Una, bukan hanya aku, tapi kita semua. Supaya kita berusaha seperti menyediakan waktu buat Tuhan. Amin. Terima kasih Van. Kita semua nggak ada yang tahu ya kalau si Van mau bawa firman itu, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan itu emang tepat waktu. Saya tahu lah. Apa Chris? Oh, kalau Pang mau bawain itu, hanya sering diskusi juga. Kamu lain kali itu dong rahasia bisikin ke kita deh. Kapan-kapan Chris yang firman ya Chris. Jadi maksudnya sekarang Unu baru ngerti gini. Sekarang setelah Fanny ngomong ini, Unu tuh ngerti ya. Ampun Tuhan, terima kasih. Tadi kamu tulis di wah saya baru mau ikut, rupanya ada pembicaraan. Emang Tuhan suruh kamu ikut, Van? Tuhan tuh suruh kamu ikut. Iya beneran. Beneran aja begini. Iya, betul Tuhan tuh ya luar biasa ya. Pas disuruh kamu ikut karena dia mau kasih firman gitu. Ya, bukan untuk kamu aja, memang untuk kita semua gitu ya. Iya benar. Udah gitu luar biasa ya, maksudnya ya seperti yang kita itu Tuhan dia meninggalkan, tapi Tuhan ikutin terus kan, ikutin muridnya sama, dia ikutin kita gitu kan. Ayo balik gitu ya. Seperti yang apa yang Fanny alami sekarang, dan wah luar biasa.
deh, nggak bisa bilang deh gimana ya, mau bilang tuh nggak terpikirkan sama pikiran kita gitu ya. Karena tuh ya dia menegur karena dia kalau Fani bilang tadi, aku merasa tertegur, justru mau syukur karena Tuhan mau tegur. Kalau Tuhan nggak mau tegur, istilahnya kayak gini, ya lu sana lu udah amat, gue pikir aja gitu kan, ya. Itu kata orang Jakarta, emang gue pikirin lu kalau nggak mau ya udah frek, kalau kata orang Belanda sana deh jalan lu. Tapi Tuhan tuh nggak gitu, Tuhan tuh kan dia luar biasa, dia ikutin terus. Seperti kalau mau bilang kasarnya gini, kamu kemana Pan? Aku ikutin di belakangmu. Kamu kemana Pan, kan gitu istilahnya. Kebutuhan tegur Meli. Kebutuhan tegur Meli. Kenapa tuh? Meli tuh. Meli besok vaksin. Sibuk ya. Aduh. Kayak orang. Vaksin dia pindah kos, dia pindah ke Bekasi nanti. Iya, gue tahu dekat rumah Meli. Kosnya. Dekat Tahu siapa? gue tempat kos. Dekat siapa, Bang? Dekat rumah Meli. Oh, Di kompleksnya Meli. Gue tahu tempat kosnya di Meli udah kasih lihat. Ya udah, pasti dia gak ikut saatnya. Gak apa-apa, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Urusannya bukan sama Una ya. Ini persekutuan bukan Una punya loh. Urusan sama Tuhan. Betul sekali. Iya. Ya sudah, bersyukur, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa yuk. Ada yang mau doa nggak? Ada yang mau didoakan? Sena tuh kaki. iya, enak kaki lo gimana, Nak? Ronson? Besok. Oh, besok. Baru Di mana? baru dengar. Di mana? Caroles di Caroles. Si Fani kok ngilang tuh? Pan? Ada. Aduh. Wah. Oh iya. Jadi doa aja. Gimana bukan topi, pakai topi sih nggak lihat kali, matanya ketutup. Iwan minggu depan bawa firman Iwan. Doa syafaat. Nggak boleh lempar-lempar, Iwan nggak boleh lempar-lempar. Kalau doa selamat, oke. Doa syafaat. Iya. Ya. Gimana doa syafaat? Fani mau doain apa tuh Fani? Pan? Udah. Iwan doa aja. Gua demen, Wan. Oh iya, amin. Enggak sekarang. Sekarang lo bisa. Ngomong. Asal aja ngomong. Ingatan Tuhan Yesus di belakang suruh Di belakang gua, bukan di belakang Ena. Roh Kudus tuh yang suruh. Tahu kan? Jadi minggu depan doa syafaat, awas ya kalau minggu depan nggak hadir ya. Kalau gua nggak pergi. baru takut pergi. Ikut kemana? Awas kalau pergi-pergi ya, ada pergi-pergi ya. Kemana? Ini janji sama Tuhan, bukan sama lo. Tinggalin. Ikut gue kemana? Ena Bang Firman, Iwan yang doa, kan pasok klub. Wah, nggak bener tuh. Waduh. Persiapan dulu. Kumis rontok nih. Enak. Persiapan seminggu cukup, Nak. Fani. Aduh, mana wae? Jangan dulu, belum berani. Belum vaksin. Fani. Mana wae? Waktu Tuhan nggak ada, bukan waktu enak lagi. Kalau kesaksian itu berani tuh. Kesaksian aja deh, Firman jangan. Kesaksian banyak. Jangan. Kesaksian Jelas. kesaksian itu juga kesaksian yang baik Firman. Pan? Fani. Ini Fani terus. Gimana sih? Ngomong. Gua udah lama nggak ketemu dia nih.
telepon dia. Tadi repot ngurusin Tante Lika, coba lu sekali-sekali kembali dong kunjungan. Pelket. Oh, Sep, tenang. Ke Bandung beres. Bedah. Sep. Pakai kereta cepat, Wan. Iya. Keretanya lewat atas. Tahu depan pintu rumah aja. Nih, Glenn gimana masih sakit? Batuk-batuk masih? Biasa. Udah sembuh? Kereta dari mana tuh? Stasiun nih ya. Itu WA tuh, kalau WA. Ya elah. Menteri sibuk, cuma telepon. Sibuk. Adek, pokok doa adek. Nanti aku hanya buat kerjaan doang, udah. Oh ini. Udah, sama buat pacar ya, jangan lupa dong doain pacar. Jodoh. Jangan lupa. Penting tuh jodoh. Udah dipanggil Resu. Udah. Tolong doakan ya, besok saya mau vaksin. Kan saya ada sakit. Jadi tolong saya jalan baik dan gak ada yang efek ini apa negatif itulah. Iya. Terima kasih. Boleh. Si Fani. Pan? Udah, Fani udah. Udah. Ini Gue ingetin doang. Udah. 2 kali. Kalau ingat ya, gue doa biar lu jangan pergi minggu depan, awas. dicatat Iwan udah dicatat minggu depan. Gue ikut Glenn minggu depan. Jangan pakai mouse ya. Jangan pakai mouse lo. Tuhan kejar ntar. Ya, Iwan tadi Gue pergi sama Gwen minggu depan. tanya sama Gwen aja. Ada begini. Oke, mari kita berdoa yuk. Ayo. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini di sana dan siang hari di sini. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk menegur setiap kami, supaya kami juga tahu membagi waktu yang terbaik untuk beribadah bersama, karena kami tahu di saat kami beribadah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang penting Tuhan, kehadiran-Mu, kehadiran firman. Terima kasih Bapak, hamba berdoa saat ini. Terima kasih untuk Stefan yang sudah membawakan firman. Tuhan mau pakai dia lagi untuk terus memberitakan firman, bukan cuma di sini, tetapi di mana Tuhan mau tempatkan dia untuk dia membawakan firman Tuhan. Biar kuasa Tuhan luar biasa boleh keluar dari mulutnya, kuasa firman Tuhan lebih lagi. Tuhan mau pakai Stefan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Grace yang Tuhan sementara pulihkan, dan Bapak percaya bahwa kesembuhan menjadi miliknya saat ini. Kalau besok dia divaksin, Tuhan memberkati vaksin tersebut masuk dalam tubuhnya, supaya tidak ada efek sampingan apapun. Dia tidak perlu sakit, panas atau demam atau apapun Tuhan. Tetapi dia tetap kuat, tetap semakin dipulihkan dan semakin dipulihkan. Hamba memberkati kedua anak-anaknya Tuhan di dalam menuntut ilmu, bahkan di dalam mengikuti Engkau, supaya mereka tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga ini. Berdoa bagi Fani dan Tante Lika Tuhan. Terima kasih untuk pengakuan Fani. Engkau sendiri mendengar Tuhan. Dan hamba bersyukur Engkau luar biasa. Engkau mengasihi Fani sehingga kalau Fani merasa ditegur karena Tuhan mengasihinya. Dan biar pada waktu-waktu yang akan datang tetap boleh beribadah bersama dengan kami, bahkan memberkati Tante Lika, supaya Fani tetap mempunyai kekuatan Tuhan secara jasmani di dalam melayani mamanya. Bahkan terima kasih untuk kehidupan Tante Lika yang sampai saat ini dia masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kehidupan setiap hari bersama Fani, bahkan dengan anak-anak dan cucu-cucunya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa bagi Iwan dan Ena, memberkati rumah tangga ini Tuhan, bahkan tetap setia. Setia mengiring Engkau, setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman. Bahkan juga dalam kesetiaan mereka boleh menyatakan itu dalam pekerjaan setiap hari, di dalam melayani setiap hari. Tuhan, hamba berdoa supaya kesembuhan menjadi milik Ena dari lututnya. Kalau besok dia harus kembali ke dokter, biar ada berita, ada hasil yang terbaik. Tuhan tidak meninggalkan dia. Terima kasih Tuhan untuk Iwan dan Ena, untuk anak-anak dan cucu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Monas keluarga, Mas Gangsa dan anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan pada Mas Gangsa. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban, mujizat yang Tuhan berikan dalam keluarga ini. Dan ini akan dilihat oleh Mas Gangsa sendiri, bahwa Yesus hidup di Mona dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat dia bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Hamba berdoa bagi adik, Glenn dan kakak. Terima kasih untuk rumah tangga ini. Tuhan memberkati Glenn sebagai kepala rumah tangga, sebagai papa, untuk mengasihi anak-anaknya, untuk berdoa bagi anak-anaknya, untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Bahkan untuk adik dan kakak, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, supaya hikmat bijaksana Tuhan boleh turun atas mereka, dan mereka boleh memperlihatkan itu di dalam pekerjaan mereka setiap hari, supaya atasan mereka, teman kolega-kolega boleh melihat ada sesuatu yang lain di adik dan kakak, karena ada Yesus yang menuntun, menyertai, yang menolong mereka, yang memberi kesuksesan di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa berdoa bagi Yos, bagi Ira, bagi Tersas keluarga, memberkati mereka Tuhan, supaya suatu saat mereka boleh ikut bersama-sama dengan kami untuk berkumpul, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, sama berdoa bagi Ina, Nelly, Yanti dan Candi. Hamba berdoa memberkati mereka di dalam nama Yesus. Mereka adalah bagian kami Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuhan menciptakan mereka, dan Tuhan mari supaya mereka mau berbalik dan mengikuti Engkau. Satu saat Tuhan, mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih untuk saat ini, biar kami memasuki hari-hari yang akan datang bersama dengan Engkau Roh Kudus. Ada kekuatan, ada kesaksian-kesaksian yang bisa kami ceritakan, karena mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Covid boleh berlangsung, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau, supaya kami tidak seperti dua murid yang berjalan pergi ke Emmaus, tapi kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat dari Allah Bapa boleh turun untuk kalian. Kasih Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan penyertaan, penuntunan, pertolongan Roh Kudus itu boleh kami alami dari hari ini sampai kami boleh bertemu lagi minggu yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Amin, 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 amin. Thank you. Terima kasih Unda. Terima kasih. Tuhan dulu ya. Kamu mau masak dulu ya, Ya. Jadi terima kasih Unda. Glenn. Dadah. Ya.